bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada pada saat ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan buat kami sebagai dalam tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami punya Tuhan yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami. Kalau sungguh pengharapan buat kami di dalam tempat ini. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, banyak anak-Mu yang belum hadir Tuhan karena cuaca yang ada. Tuhan bercepatkan langkah mereka, biar hadir tempat ini Tuhan Yesus. Bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang tinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami serahkan ibadah raya pada pagi hari Tuhan dan tangan-Mu Tuhan. Tuhan Rabi, para pemain musik yang ada, sehingga WL yang ada Tuhan, RCD yang ada Tuhan, sistem yang ada, Tuhan Rabi dan fokuskan dan kuasa darah-Mu. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, ini semua untuk menggunakan hati-Mu saja. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami dari ibadah permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri menyalahi tempat ini. Kuasa Roh-Mu yang ada tempat ini Tuhan, istimewakan hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus boleh berlepas memuji dan kemuliaan nama-Mu dan pimpinan Roh-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar hamba-Mu juga Tuhan Yesus yang akan menjaga firman-Mu, orang hamba-Mu Tuhan. Tuhan fokuskan dan kuasa dalam Tuhan, buka hati, pikiran kami untuk mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Biar kami mengerti apa rencana-Mu buat kami tidak tempat-tempat ini. Begitu juga Tuhan, di setiap perjalanan suci yang ada Tuhan, yang datang membawa beban yang ada, yang sakit penyakit yang ada, apapun itu Tuhan, yang percaya gak bekerja tempat ini. Yang sakit boleh pulang kesembuhan, yang membawa beban berat dan dilepaskan, yang boleh pulang bersorak-sorai. Dan nama Allah Bapa yang diberikan, terpuji nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja ya, biar enak ya, biar rasa dinginnya nggak begitu terasa ya. Kita masuk ujian kita semusim berlalu, kita tepuk tangan bersama-sama, kita gerakkan mata kita, biar rasa dingin yang ada, biar
Mau? Kita menari buat Tuhan, oke? Oke. Dipanggil Tuhan, meninggal. Tapi kita masih punya Tuhan, kita masih punya pengharapan. Seberapa pun kita yang ada, kita buka hati kita. Kita percaya Kau Bapa nggak pernah tinggalkan kita. Seujung kuku pun Bapak kita nggak pernah meninggalkan kita, karena Dia setia. Dia setia memelihara kita, kehidupan kita, memelihara kehidupan kita sekarang sampai Dia datang kembali kedua kali menjemput kita, mengangkat kita. Semua badai percobaan pada pagi hari ini, di tempat ini ada pemulihan, dipulihkan dari rasa ketakutan yang ada. Serahkan diri kita sama Tuhan, kita pegang janjinya, karena Bapa setia selalu buat kita semua. Banyak berdoa, merendahkan diri sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, kita akan selalu dipilih sama Tuhan. Kita akan selalu dipelihara. Amin. 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 Kita akan berikan pujian Bapa Kau setia, karena Dia setia buat kita semua pada hari ini. Yeah.
firman-Nya sendiri menegur kita. Apa yang kita perbuat di masa-masa sulit ini, biar Tuhan setia berbicara buat kita, buat pegangan itu buat kita semua pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian tetap setia dengan kesungguhan hati, karena Tuhan benar-benar tetap setia apapun tingkah laku kita, apapun yang sudah kita perbuat, karena Dia setia, Dia tetap setia buat kita. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Haleluya. Kesungguhan hati pun siang ini. Haleluya. Wanita
spesial buat kami. Kita bersyukur buat Tuhan kami yang selalu memelihara kami. Bapa, pada pagi hari Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kiranya Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan buka hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh haus akan firman-Mu. Berbicara buat kami Tuhan. Tuhan juga membungkuskan hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan buat kami dan semua tempat ini. Biar apa yang difirmankan bukan keluar dari bibir hamba-Mu saja, tapi dalam perkataan di bidang Roh Kudus buat kami semua. Ajar kami Tuhan akan firman-Mu, biar kami mengerti akan bersama dan semua kebaikan. Karena semua pengharapan kami, firman-Mu ada pelindang dalam hati kami, pengharapan dalam kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus satu syukur dan berdoa. Haleluya. Dapat saya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang senang sekali kita berada di rumah Tuhan meskipun cuaca di luar sana dalam kondisi hujan, tetapi tidak mengurangi semangat untuk kita datang ke rumah Tuhan, memuji dan meninggikan namanya. Pagi hari ini Bapak Ibu, ya, kita melihat di sini bagaimana perenungan kita di pagi hari. Di zaman akhir ini, orang percaya harusnya mempunyai kesiapan Bapak Ibu untuk memindahkan hatinya dalam kerajaan surga. Tidak lagi mengharapkan janji-janji yang ditawarkan dunia, yang misalkan janji-janji untuk kita selama di bumi ini diberkati Tuhan, mengalami kemakmuran. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita melihat di sini, perhatikan bahwa tanda-tanda zaman di sekeliling kita harus perhatikan ya. Lihatlah dengan pengertian mata rohani kita. Kita mempunyai mata rohani yang terang, tidak gelap. Sehingga ketika kita percaya bahwa mata rohani kita terang, bahwa kita akan melangkah dengan sesuai yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi bumi ini sedang mengalami menuju kesudahan atau mengalami suatu garis akhir. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan, ya, kita melihat di sini bagaimana kita harus bersiap dalam pengangkatan atau rapture. Ya, jadi kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, ya, yang masih di bumi ini, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, ya, ini ditulis oleh Rasul Paulus bagaimana untuk jemaat di Tesalonika, bagaimana kita sebagai orang percaya mengimani adanya rapture atau pengangkatan. Rapture berasal dari kata Yunani yaitu harpazo, atau dengan bahasa Latinnya yaitu raptus, ya, itu berarti diangkat Bapak Ibu. Ya, ayat yang lain yang mendukung untuk kita mengimani adanya pengangkatan yaitu di 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kali lagi suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, jadi itu buku mulia, kita diubah. Kita perhatikan di sini, jadi kita harus membedakan. Ada dua fase sebelum Tuhan Yesus datang. Fase pertama yaitu rapture, pengangkatan, ya.
Kemudian fase kedua yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita mengalami pengangkatan, maka kita akan diangkat di awan-awan, Bapak Ibu. Jadi mempelai wanita, yaitu gerejanya bertemu Tuhan Yesus di angkasa, dan kita diangkat olehnya. Kita diangkat bertujuan untuk kita diselamatkan dari tribulasi. Tribulasi artinya masa kesengsaraan, masa aniaya, masa penderitaan, dan juga pengangkatan sebagai tanda belas kasih Tuhan yang sebagai upah kita. Ketika sebelum rapture, pengangkatan, apa yang kita telah lakukan untuk Tuhan, kita harus menjaga, Bapak Ibu, untuk dalam kekudusan sesuai standarnya Allah, dan juga gereja Tuhan ke surga bersama dengan Tuhan. Ya, kali ini kita akan membahas pada bagian pengangkatan saja. Jadi kita langsung, ya, sebagian orang ada yang tidak percaya pengangkatan, Bapak Ibu, atau mereka membuli orang-orang Kristen. Ya, mereka berkata seperti di ayat 2 Petrus pasal 3, dan pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek, ya. Dan mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Ya, mereka membuli kita, mungkin yang orang karismatik itu mengapa percaya adanya pengangkatan? Dan firman Tuhan sudah dijelaskan bahwa pengangkatan itu benar-benar akan terjadi. Ya, kita melihat di sini bagaimana saya menemukan berapa hari dalam seminggu update terus ke bumi itu. Kesaksian orang dari Amerika atau dari negara lain, ya, di channel Jesus Christ is Coming, ya, mereka bersaksi tentang rapture, pengangkatan. Jadi di nama Tuhan bahwa menurut survei bahwa 55% orang Amerika yang ikut Tuhan percaya adanya rapture, ya. Sisanya mereka tidak percaya. Ya, kita melihat bagaimana kesaksian yang ada di channel ini, mereka telah melihat kemuliaan Tuhan, mereka memimpikan kedatangannya Tuhan. Jadi berbeda mukanya, ya Bapak Ibu, ya, dari gesturnya, dari cara bicaranya, dari sinar auranya, ya Bapak Ibu. Jadi mereka mengalami perubahan, ya. Mungkin badannya tatoan, tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, meskipun melalui mimpi, mereka ada suatu perubahan, ya. Mereka dikuatkan Tuhan untuk mereka tetap berjaga-jaga, ya, untuk mempersiapkan diri. Jadi firman Tuhan dinubuatkan Yoel, Bapak Ibu, digenapi. Bagaimana di hari-hari terakhir Roh Kudus akan tercurah bagi semua manusia, baik anak-anak laki-laki maupun perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua juga akan mendapatkan mimpi, dan teruna-teruna atau remaja akan mendapatkan penglihatan. Tidak hanya sekali saja atau 10 kali saja, tetapi banyak, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu melihat channel, bagaimana update terus kesaksian tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ya, kalau di Indonesia tahun 2015, ya, ada seorang remaja masih umur 15 juga. Jadi dia mendapatkan penglihatan, dikatakan ada asteroid atau meteor yang akan menabrak bumi, tetapi bumi ini terhindar. Tetapi kalau benar-benar kejadian menabrak, maka itu akan mengalami pengangkatan. Dan juga dia berkata mendapatkan penglihatan adanya virus, ya, virus yang sangat mematikan. Jadi tahun 2015 dia mengalami penglihatan, kemudian tahun 2020 Abigail ini melihat kenyataannya. Jadi digenapi, Bapak Ibu, dan pakai anak-anak remaja menyatakan kesaksian. Dan juga di channel putri dari Bapak Gembala di GPPS di Solo juga ada Catherine, ya Bapak Ibu. Catherine ini bersama mamanya menjelaskan bagaimana dia mengatakan ada namanya Dr. Fauci. Nah, saya juga tadinya belum tahu siapa Dr. Fauci. Dan Bill Gates mau memberikan atau menyuntik vaksin kepada orang-orang, tapi ketika mereka hendak menyuntik, maka
adanya rapture pengangkatan. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana ini 2 orang ya. Kalau lihat komen-komennya orang luar negeri, mereka sangat menjudge ya bahwa Bill Gates itu adalah evil atau setan. Dan satunya Dr. Fauci ini ya sekarang menjadi advisor atau penasihat dari Joe Biden ya di kesehatan. Nah ini 2 orang ini yang dicurigai Bapak Ibu ya. Dan hari Rabu Bapak Ibu ada berita ya terbaru Bapak Ibu ya, kita melihat di sini Elon Musk yang terkenal sebagai orang terkaya di dunia dan juga membuat mobil listrik Bapak Ibu. Dia menyatakan jika siap menguji coba menanam chip komputer di otak manusia ya mulai tahun ini ya melalui perusahaan Neuralink. Nah ini bentuk chipnya dan nanti ditanam seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah diuji coba pada monyet dan monyet bisa main game ketika diimplan chip ini. Jadi kelak itu manusia akan ditanam chip komputer dan dapat dikendalikan. Firman Tuhan di dalam Wahyu dikatakan bagaimana kita harus menghindar ya dari tanda entah itu di tangan, di dahi, karena apabila kita memakainya memang fungsinya akan mempermudah Bapak Ibu bisa menjual atau bisa membeli, tetapi nanti ujung-ujungnya masuk dalam neraka. Dan di sini kita butuh hikmat dari Roh Kudus untuk kita mempersiapkan diri. Nah, kita melihat zaman sudah berubah, zaman semakin canggih, tetapi antikris akan terus mulai bekerja Bapak Ibu dengan maksimal karena waktunya sudah dekat. Kita hindari bilangan 666 ini. Ya, kita melihat sini bagaimana siapakah antikris? Ya, ada dugaan Bapak Ibu di dalam menurut berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 19 bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, diduga berasal dari kaum Yahudi Bapak Ibu. Mengapa? Karena kaum Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus dan kaum Yahudi ini, bangsa Israel ini, mereka menginginkan Mesias yang benar-benar berkuasa, sangat powerful. Berbeda dengan Yesus Kristus yang lahir di kandang Bethlehem yang hina, mereka tidak bakal menerimanya Bapak Ibu, dan bahkan membulinya. Loh, kok raja bisa lahir di Bethlehem kandang domba? Ya, itulah manusia. Dan kelak nanti Bapak Ibu, orang Yahudi akan mewujudkan New World Order atau tatanan dunia baru. Ya, mereka berencana untuk satu pemerintahan, satu mata uang, satu bank dunia, bahkan satu tentara, dan juga mengurangi populasi dunia ya Bapak Ibu. Adanya virus ini ya diduga ada rencana depopulation ya, mengurangi jumlah penduduk dunia yang saat ini hampir 8 miliar karena sumber daya alam semakin terbatas, maka elit-elit global merencanakan pengurangan penduduk dan juga mereka melakukan pengontrolan pendidikan atau juga rencana ke depan memasang chip. Dengan chip apabila sekarang masih pakai paspor, ke depan cuma tempel tangan, bagian tangan atau kepala, kita tidak perlu repot-repot mengeluarkan paspor Bapak Ibu. Ke bank misalkan ya, kita harus semuanya aksesnya lewat chip. Jadi kita perlu mengikuti pengangkatan Bapak Ibu. Karena apabila kita tertinggal, kita pasti akan tersiksa, teraniaya. Ya, kita melihat sini bagaimana misalkan dalam suatu saat ada seorang yang lagi berbicara berdua, satu temannya diangkat, atau ketika suami istri, ketika sedang berjalan, suaminya mengalami pengangkatan, rapture, atau mungkin suami melihat istrinya di kasur, ya Bapak Ibu, ya ketika melihat istrinya sudah terangkat, atau mungkin ketika sedang mengobrol ya bisa terangkat ya. Tapi sebelumnya kita melihat sini bagaimana firman Tuhan tergenapi Bapak Ibu. Bagaimana di dalam Lukas pasal 17 apabila satu yang tertidur, satu yang terangkat,
atau sedang di ladang. Ya, satunya terangkat, satunya tidak terangkat. Ya, misalkan bisa lebih juga ya Bapak Ibu. Jadi penggenapan firman Tuhan itu pasti akan terjadi Bapak Ibu. Dan juga sekali lagi kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Dan perhatikan, sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu adanya Nazi, tentara Hitler menganiaya atau memenjarakan kaum Yahudi di Jerman pada waktu itu, dikatakan sudah sangat kejam. Ini lebih kejam lagi Bapak Ibu. Jadi iblis diberi kesempatan selama 7 tahun ya Bapak Ibu untuk berpuasa sepenuhnya ya, menguasai dunia ini. Kita tidak tahu ke depan bagaimana Bapak Ibu. Ya, juga ada pengangkatan yaitu dikubur-kubur Bapak Ibu akan terbongkar, terbelah, akan naik mereka yang matinya secara Kristus. Ya, jadi berbeda dengan mati secara Yesus ya, Bapak Ibu. Ada perbedaan. Saya akan menjelaskan bagaimana di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 dilihat di sini bagaimana ada kalimat meninggal dalam Yesus. Sedangkan di ayat 16 ada meninggal dalam Kristus. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau meninggal dalam Yesus itu misalkan orang jahat, ya, Bapak Ibu sangat-sangat jahat, ketika dia sudah mau meninggal, diinjili seseorang ya, kemudian dia percaya, kemudian dia mati, dia akan meninggal dalam Yesus. Berbeda ketika orang yang sudah lahir baru, orang yang melayani sungguh-sungguh, ya terlibat pelayanan, ketika meninggal mereka akan mati dalam Kristus. Jadi Paulus menulis 1 Tesalonika ini dengan bahasa aslinya yang berbeda Bapak Ibu. Apabila sama tentunya yang meninggal secara Yesus saja, tetapi Paulus menulis dalam bahasa aslinya ada perbedaan. Jadi di dalam ketika seseorang meninggal akan dipisahkan ya, ada di Hades atau di Firdaus. Sedangkan di Hades dikatakan sebagai ruang tunggu atau neraka ya, akan diisi oleh orang-orang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini nerakanya belum jadi 100%, tapi dia dibawa ke Hades ya, sebelum penghakiman nanti. Tapi kalau Firdaus, ruang tunggu surga, berisi orang yang mati dalam Yesus dan juga orang mati dalam Kristus. Jadi ada perbedaan. Tetapi dalam rapture pengangkatan yang akan kuburnya terbongkar, terbuka, yaitu orang yang mati dalam Kristus saja Bapak Ibu. Sedangkan orang mati dalam Yesus cuma dikumpulkan. Ini berdasarkan Daniel pasal 12 ayat 2. Kita melihat sini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal yaitu orang yang mati dalam Kristus, sebagian untuk mengalami kehinaan. Kehinaan orang yang mati dalam Yesus. Sedangkan orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan masuk ke dalam kengerian yang kekal. Ya, inilah kita melihat jadi ada perbedaan orang yang mati dalam Yesus dengan orang yang mati dalam Kristus. Jadi tentunya kita melihat sini bagi orang percaya ada 3 penafsiran ya, bagaimana waktu terjadinya pengangkatan maupun 1000 tahun kerajaan. Dan kita melihat sini Bapak Ibu, yang pertama menganut paham pre-tribulation ya. Jadi pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesusahan ya dimulai. Artinya kita tidak mengalami sulitnya masa aniaya antikris ya. Jadi misalkan tahun 2022 pengangkatan, maka ditambah 7 tahun ke depan mulai Yesus akan turun dan dia akan berperang ya. Dia akan juga memimpin kita dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ini paham pre-tribulation.
berbeda dengan mid tribulation, ya. Jadi ada pembagian 2 tahap, ya. Misalkan tahun 2021 kita sudah mengalami masa sukar ditambah 3,5, jadi tahun 2024 ya lebih setengah bulan. Jadi setelah itu ada pengangkatan. Tetapi kemudian Antikris benar-benar berkuasa maksimal, Bapak Ibu, dengan sisa yang mereka dapatkan di dunia ini. Mereka akan menganiaya orang-orang percaya. Setelah itu kerajaan 1000 tahun. Dan yang ketiga yaitu pos. Jadi kita mengalami 7 tahun, ya, kesusahan yang pertama, kesusahan yang kedua kita mengalami, ya. Jadi dalam 3 pandangan ini, Bapak Ibu, kita sudah tidak perlu berdebat atau kita mempunyai pandangan masing-masing berbeda. Jadi kita harus mempersiapkan, mau pre-tribulation atau post atau mid, kita harus siap, karena kita tidak tahu yang terjadi ke depan bagaimana. Jadi keputusannya sekarang, Bapak Ibu, yang sebagai orang percaya, kita mau diangkat atau kita langsung lurus mengikuti aniaya, kita tertinggal, atau kita langsung, ya, tujuannya kelak nanti neraka. Jadi dalam penganiayaan tentunya orang-orang Kristen pasti banyak yang terjaring, ya, tidak sanggup melewatinya, ya. Zaman sekarang aja dibilang sukar, apalagi zaman Antikris nanti, ya. Sangat tersiksa, sangat teraniaya, bahkan kita dipaksa untuk memasang chip, ya. Jadi inilah jelasan pengangkatan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana di akhir zaman ini kita mempunyai sikap seperti 5 gadis bijak. Jangan mengikuti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri, sehingga ketika kedatangan mempelai pria, mereka ditolak masuk, ya, Bapak Ibu. Ibarat kita mengikuti Tuhan, Bapak Ibu, ya, mungkin dulu-dulunya aktif mereka, yang sekarang mulai mengalami kematian rohani atau mengalami lemah rohani. Dengan pandemi ini, iblis berusaha, ya, karena waktunya sudah dekat, dia berusaha mencari anak-anak Tuhan di masa akhir zaman ini. Kita belajar bagaimana dengan 5 gadis bijaksana ini, kita melihat, ya, jadi cara 5 gadis bijak mengumpulkan minyak. Salah satu untuk bagaimana 5 gadis bijak itu menyiapkan minyaknya, kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Perhatikan, menjelang hari Tuhan, ya. Jadi ketika hari Tuhan sudah dekat, kita justru memperbanyak ibadah kita. Jangan kita jauh-jauh dari pertemuan. Karena iblis di pandemi corona saat ini berusaha menghambat, ya, pasokan minyak, Bapak Ibu. Jadi iblis tahu waktunya sudah dekat, pasokan minyaknya dihambat, yaitu adanya virus corona ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan mulai lemah imannya, mulai jarang ibadah gereja maupun di rumah, yaitu bertujuan untuk minyak mulai tidak ada, mulai padam rohnya, sehingga mereka karena kebiasaan, misalkan berdasarkan penelitian, kalau 4 bulan sudah biasa tidak ke gereja, maka juga sudah biasa, Bapak Ibu, seperti tidak rasa apa-apa di dalam kehidupan rohani. Inilah bagaimana kita diingatkan Tuhan untuk kita terus bertahan ketika menjelang kedatangannya kedua kali. Kita dipersiapkan untuk semakin meningkatkan frekuensi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Berbeda ketika, ya, kalau ibadah tentunya ada perbedaan, Bapak Ibu.
Kalau misalkan Bapak Ibu menelpon pacar atau menelpon keluarga, ya, ketika lihat HP dengan ketika berjumpa face to face dengan Tuhan, pasti ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi dari ini kita belajar di akhir zaman ini, kita harus mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, untuk kita berjaga-jaga. Dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, kita harus berjaga-jaga, kita tetap berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan di tahun-tahun ke depan, karena tidak pasti, mengalami banyak perubahan, mengalami banyak bencana alam, mengalami suatu yang kita tidak disangka-sangka. Seperti pandemi ini, kita tidak menyangkakan Bapak Ibu. Jadi kalau dulu pikir, wah, kita melihat depan tahun demi tahun pasti aman-aman saja, tetapi mendadak perubahan suatu terjadi. Kali lagi kita harus mempunyai mata rohani yang peka. Ketika melihat suatu perubahan terjadi, kita pernah mendengar bagaimana mata kita harus seperti mata hijab yang mempunyai sensitif, kepekaan, sehingga di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu tidak salah melangkah. Jangan tertinggal di masa antikris Bapak Ibu. Ya, pasti sangat akan tersiksa, teraniaya. Banyak orang yang tidak sanggup mengalami penganiayaan tersebut. Pagi hari ini demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan untuk terus mempersiapkan diri untuk perubahan dunia ini. Kita melihat juga bangsa Israel juga, kita terus memperhatikan apa yang akan terjadi ke depan dengan bangsa Israel. Ini akan mempertegas nubuatan-nubuatan yang sudah ditulis di dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat kita di pagi hari ini. Dan silakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Perjalanan Siap Dibentuk. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati bahwa kita membutuhkan Tuhan dari zaman ini. Bagaikan perjalanan siap dibentuk, bagaikan hidupku di tanganmu, menyurahkan kuasa Roh-Mu, ku dibatui selalu. Jadikanku Allah
dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, membimbing kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami naikkan syukur kepada